Itu apa yang dimaksud dengan transformasi model? Transformasi model itu adalah proses kita merubah pola data yang sebelumnya non-linear menjadi pola data linear agar bisa digambarkan dengan menggunakan model regresi linear. Karena apa? Karena yang kita pelajari sampai sekarang kan masih di regresi linear. Nah, kita itu pengen merubah data itu modelnya soalnya nggak selalu linear. Pola data itu nggak selalu linear. Oke, kalau pola datanya udah linear, terus kita gambarkan dengan regresi linear, maka akan cocok. Nah, kayak yang tak sebut di minggu lalu, regresi linear itu apa? Regresi linear itu eh, model matematika kita itu akan menunjukkan suatu garis lurus. Kita menggambarkan pola data dalam bentuk garis lurus. Itu adalah regresi linear. Nah, emang ada regresi yang bukan linear? Ada. Untuk menggambarkan yang data-data seperti ini. Tapi kita nggak pelajari. Kita akan fokus pada regresi linear. Yaitu garis lurus, model garis lurus. Tapi permasalahannya adalah data itu nggak selalu membentuk garis lurus. Data itu persebarannya nggak selalu membentuk garis lurus. Kayak contohnya yang digambar ini, yang digambar kiri. Nah, ini datanya benar makin lama makin besar X-nya, Y-nya juga makin besar. Tapi kalau kita lihat di sini, polanya dia itu datanya semakin besar apa namanya X-nya, dia juga Y-nya semakin besar lagi. Akhirnya membentuk suatu lengkung. Nah, kayak gini. Jadi pola persebaran datanya membentuk suatu lengkung kayak gini atau parabola. Nah, inilah yang kita maksud dengan pola data nonlinear. Nah, ini kalau misalkan kita gambarkan dengan model regresi linear, yaitu lurus gini, maka nggak semua data akan tertangkap dengan baik. Model ini nggak bisa menangkap semua data dengan baik. Nah, ketika model regresi tidak bisa menangkap pola data, ini yang kita sebut dengan apa? Model regresi tidak sesuai dengan pola data. Maka ada apa ini di sini di model kita? Ya, ada yang namanya lack of fit. Lack of fit. Allah. Artinya ada lack of fit, ada lag. Lag antara apa? Lag antara pola data dengan model regresi yang kita gambarkan. Terus gimana caranya agar apa namanya data tersebut bisa kita tangkap dengan pola linear? Ya kita paksakan datanya menjadi linear, kita transformasikan datanya menjadi linear supaya bisa ditangkap oleh model regresi linear. Sampai sini masih jelas atau bingung? Konsep dari transformasi model, tujuan dari transformasi model. Ya, masih jelas ya. Pokoknya kita ingin merubah data yang non-linear menjadi linear agar kita bisa gambarkan dengan model regresi linear. Nah, ini pertanyaannya adalah kapan kita perlu adanya transformasi model? Kayak yang tak sebutkan minggu lalu.
ketika uji regresi, ini ada beberapa rekomendasi untuk model regresi kita. Ketika uji regresinya sudah signifikan, artinya model regresi itu sudah bisa menggambarkan nilai Y secara signifikan. Jadi maksudnya signifikan itu model regresi linear kan Y sama dengan B0 plus B1X. Nah, ketika kita ubah-ubah X-nya ini, nilai Y-nya akan berubah signifikan. Itu yang dimaksud dengan uji regresi kita sudah signifikan. Ya, mungkin bisa dilihat lagi kita flashback ke minggu lalu gimana caranya melakukan uji regresi. Kemudian di sini, ketika dia uji regresi sudah signifikan dan uji lack of it menunjukkan tidak ada lack of it, maka rekomendasinya adalah model regresi layak digunakan. Ya udah, kita nggak usah lakukan apa-apa. Ya udah, berarti model regresinya langsung pakai. Misalkan ada model regresi Y sama dengan 2 plus 3X. Ya udah, kita pakai ini. Kalau misalkan memang hasil uji regresi menunjukkan signifikan dan uji lack of it menunjukkan tidak ada lack of it. Nah, kemudian yang kedua itu ketika uji regresi menunjukkan bahwa model itu sudah signifikan, tetapi pas dilakukan uji lack of it ternyata ada lack of it. Nah, uji regresi sudah signifikan, uji lack of it ada lack of it. Yang kita harapkan kan tidak ada lack of it. Nah, terus apa yang harus kita lakukan pada model regresi kita? Nah, kita harus perbaiki model regresinya. Model regresi dapat diperbaiki. Nah, maksudnya dapat diperbaiki itu apa? Maksudnya dapat diperbaiki itu apa? Maksudnya adalah kita lakukan transformasi model. Dengan apa? Dengan yang saya disebutkan tadi, kita akan mengubah pola datanya menjadi linear. Nah, ketika kita sudah merubah pola datanya menjadi linear, maka modelnya yang baru seperti apa? Model regresi yang baru seperti apa? Karena ketika ada data yang non-linear, kayak dia membentuk lengkung gini, kalau kita misalkan paksakan dengan mencari model linearnya, pasti ketemu juga. Model linearnya pasti ketemu. B0 plus B1X. Cuma mungkin akan muncul yang namanya lack of it. Bukan mungkin lagi. Ya, mungkin akan muncul lack of it. Ketika kita gambarkan dengan model regresi linear. Kalau misalkan model datanya lengkung gini, bukan berarti dia nggak bisa digambarkan dengan model regresi linear. Tetap muncul modelnya, tetap muncul model matematikanya. Cuma ya kemungkinan ada lack of it. Nah, terus kita pengen ubah datanya menjadi linear, maka kita akan dapat yang namanya model baru, model regresi linear yang baru. Inilah yang dimaksud dengan model regresi dapat diperbaiki. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga adalah uji regresinya dari uji regresi aja sudah tidak signifikan. Uji lack of it juga menunjukkan ada lack of it. Rekomendasinya apa? Ya modelnya regresi harus diganti keseluruhan. Nggak ada yang namanya transformasi model. Model regresinya harus diganti, variabel X-nya harus diganti apa, Y-nya harus diganti apa. Nah ini, lack of it. Yang dimaksud dengan lack of it itu apa? Model regresi digambarkan dengan regresi linear, padahal pola datanya itu membentuk parabola atau kuadratik. Kayak gini contohnya. Tadi juga. Ini, pola datanya itu sebenarnya melengkung kayak ngikut yang garis lurus. Ngikut yang garis putus-putus. Tapi kita modelkan
modelkan dengan model regresi Y sama dengan B0 plus B1X. Ya, dampaknya tidak semua data bisa ditangkap oleh model ini. Jadi, pola persebaran data itu tidak bisa ditangkap oleh model regresi. Itu adalah konsep dari lack of fit. Nah, ini adalah macam-macam pola data. Pola data. Pola data itu ada yang membentuk parabola, kemudian ada yang membentuk eksponensial, dan ada yang membentuk pangkat. Nah, sekarang kita mau coba lihat satu-satu yang dimaksud model parabola, eksponensial, dan pangkat itu seperti apa. Nah, ini. Untuk yang model parabola, itu ada 4 macam persebaran datanya. Nah, ini A, ini B, C, ini D. Nah, ketika model datanya membentuk kayak gini, maka kita akan ubah nilai Y-nya. Y yang semula kita ubah menjadi Y pangkat setengah atau akar Y. Kalau misalkan model datanya bentuk kayak gini. Kalau model datanya membentuk seperti ini lengkungnya, maka kita harus mengubah ininya. X-nya kita ubah jadi akar X, Y-nya juga kita ubah jadi akar Y. Nah, kemudian kalau misalkan modelnya seperti yang C ini, persebaran datanya, maka kita ubah X-nya menjadi kuadrat, Y-nya jadi kuadrat. Kalau membentuk yang D, maka kita akan ubah X-nya jadi akar X. Supaya apa? Supaya nanti dia jadi linier. Jadi linier. Soalnya kan kayak biasanya kalau kita mau membentuk model regresi, maka kita akan tahu nilai X dan Y. Nilai X dan Y itu diketahui. Nah, itulah yang ingin kita ubah-ubah. Supaya apa? Supaya datanya nanti jadi linier. Nah, kemudian ini adalah pola data untuk eksponensial. Kalau misalkan eksponensial, itu kayak mengikuti yang garis biru ini, pola datanya. Nah, ini sebenarnya kalau kita gambarkan modelnya, kalau yang linear kan Y sama dengan B0 plus B1X. Kalau yang ini kita gambarkan pola datanya itu sebenarnya seperti ini. Karena dia pola eksponensial, maka Y sama dengan B0 kali E pangkat B1 kali X. Sebenarnya model datanya itu kayak gini. Model pola datanya. Nah, ini kalau kita gambarkan pakai ini, nanti akan ada lack of fit. Terus gimana cara melinearkan model ini? Gimana cara melinearkannya? Ya, kalau kita mau linearkan, B1X ini harus turun ke bawah. E ini harus hilang. Caranya gimana? Ya, kalau kalian ingat-ingat di kalkulus kemarin, maka ruas kiri kita kalikan dengan len. Kemudian kalau ruas kiri kita kalikan dengan len, maka ruas kanan juga harus kita kalikan dengan len. Kita akan dapat len B0 plus plus B1X. Karena len kalau dikalikan dengan E maka akan hilang. Terus pangkat akan turun. Nah, dari sini kita tahu ketika kita mencoba meliniarkan datanya, kita mengubah pola data yang sebelumnya eksponensial kita ubah jadi linier. Ini sudah linier ya. Pola datanya sudah linier mengikuti yang ini. Mengikuti pola ini. Nah, ketika pola datanya sudah linier,
Kan biasanya kalau kita ngitung buat model regresi kan kita masukkan nilai X sama nilai Y-nya. Nah, di sini kita lihat nilai X-nya sama nilai Y-nya mana yang berubah. Oh, nilai X ternyata nggak ada perubahan, tetap aja dikalikan sama B1. Terus kita lihat nilai Y-nya. Oh, nilai Y-nya ternyata yang awalnya Y doang, berubah jadi len Y. Len Y. Ya, gitu. Oh, berarti untuk kita melinearkan model eksponensial, kita cuma perlu mengubah Y-nya ini jadi len Y. Itu adalah contoh penurunan rumusnya. Ya, karena kita di sini nggak belajar kalkulus, kalian nggak usah pusingin penurunan rumusnya. Tapi kalau misalkan kalian ingat konsepnya itu malah lebih bagus. Kalian lupa model eksponensial itu harusnya pola datanya kayak apa ya kalau kita gambarkan dengan regresi. Oh, dia Y pangkat B0 kali E pangkat B1X. Terus kalau aku mau linearkan harus dikalikan apa? Kayak gitu. Nanti kalian ingat itu malah lebih bagus. Nah, terus ini adalah yang model pangkat. Pola datanya seperti ini. Nah, kalau yang model pangkat ini, sebenarnya dia itu pola datanya kayak gini. Pola regresinya itu B0 dikali X. Karena dia pangkat, maka dia pangkat B1. Pola pangkat. Sama, kalau kita pengen menjadikannya linier, maka kiri kanan harus kita kalikan len. Maka kita nanti akan dapat len Y sama dengan len B0 plus B1 len X. Nah, di sini sama kayak di awal. Yang kita inputkan untuk mencari model regresi itu apa? Y sama X. Kita lihat nilai Y-nya berubah nggak? Oh iya, berubah. Dia jadi len. Nilai X-nya berubah nggak? Oh iya, nilai X-nya juga berubah jadi len. Ya udah, berarti kalau kita misalkan pengen meliniarkan model pangkat, maka kita harus ubah Y sama X-nya jadi ini. Jadi len Y sama len X. Ya, daripada kita berpusing-pusing memahami ini, kita nanti lihat di contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh persebaran data dari masing-masing pola data. Ini model yang pertama ini model parabola, yang kedua model pangkat, dan yang ketiga model eksponensial. Nah, sekarang aku tanya, kalian bisa nggak membedakan ketiga model ini? Kalau lihat dengan mata telanjang, kalian bisa nggak lihat membedakan model? Kalau ini clue-nya nggak ada, ini clue-nya nggak ada. Cuma dikasih tahu ini modelnya, model datanya tuh kayak gini. Kalian bisa nggak lihat? Oh, ini modelnya bakal eksponensial, ini parabola, ini pola pangkat. Bisa? Gimana? Minta pendapatnya. Oke, Nurul, agak susah kayaknya. Oke, makasih Nurul pendapatnya.
Michael, gimana Michael? Bisa nggak membedakan? Ini yang paling bontot di kelas ini. Mungkin parabola lebih banyak datanya itu daripada eksponensial. Ya. Tapi kalau misalkan kita nggak dapat clue apa-apa nih, kita cuma dikasih tahu gambar gambar datanya, polanya kayak gini, kita bisa nggak nebak ini model pola apa? Agak susah kelihatannya, Pak. Iya, agak susah. Oke. Dua orang sepakat susah. Ada yang merasa ini mudah? Kalau Melisa, gimana Mel? Menurutnya Melisa, Iya, 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 Pak. susah apa gampang nih membedakan pola datanya? Kalau seandainya udah ada titik-titiknya, kayaknya yang pola pangkat ini lebih bisa, apa Pak? Lebih bisa diingat Pak, kalau itu pola pangkat. Soalnya kan penyebaran titik-titiknya itu lebih banyak daripada yang parabola sama eksponen, Pak. Oh iya. Saya lihatnya gitu, Pak. Oke, ya, makasih Melisa. Ya, kalau yang saya tangkap dari pendapat ketiga responden hari ini. Sulit. Bener, emang sulit untuk membedakan mana yang pola parabola, mana yang pangkat, mana yang eksponensial. Nah, terus gimana nanti kita melinearkannya kalau kayak gitu? Kan kalau kita model parabola, kan kita mengubah y-nya menjadi akar y. Kalau pola pangkat, kita mengubah y jadi len y, terus kita ubah x jadi len x. Kalau pola eksponensial, kita ubah y aja jadi len y. Nah, pertanyaannya kalau kita nemu data dan kita nggak tahu dia pola apa, kita pakai rumus yang mana? Kita ubah yang mana? Ya kalau kita gampangannya, daripada kita mikir keras ini pola datanya apa, kita coba semua, kita lakukan trial and error. Kenapa berani melakukan trial and error? Karena prosesnya cepat. Proses perhitungannya kan cepat, kita dibantu Minitab dan Excel. Ya kenapa nggak kita coba semua aja mana yang lebih cocok. Daripada kita habis waktu untuk memahami pola datanya. Toh kan kita juga kesulitan untuk melihat ini sebenarnya pola yang mana. Oke, kita masuk ke contoh soal biar lebih mudah dalam memahami. Kita inputkan datanya dulu di Excel biar enak. Memang mati lampu loh. Memang mati lampu. Kok bahasanya mati lampu loh? Orang tak harus dibuang pakai remo. Oh, tapi tak kira mati lampu. Apa ini? Mati lampu, Mel. Lagi mati lampu ya, Mel ya? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tenang. Tapi masih bisa connect kan ya internet? Iya Pak, bisa Pak. Maaf Pak, tadi nggak sengaja nyala. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kita akan coba contoh soalnya.
Contoh soal 37. Kita inputkan datanya. Di sini dia tulis, untuk mengetahui kemampuan berhenti suatu mobil pada saat rem diinjak, dilakukan eksperimen sebagai berikut. X itu adalah apa? Variabel yang apa? Mempengaruhi atau dipengaruhi? X itu variabel yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi? Yang mempengaruhi. Iya, betul. Berarti Y kebalikannya ya, Y adalah variabel yang dipengaruhi. Betul. Nah, kita lihat contoh di sini. X itu menunjukkan kecepatan suatu mobil pada saat terjadi pengereman. Kecepatan mobil. Terus Y itu adalah jarak mobil tersebut berhenti sejak dilakukan pengereman. Jelas, di sini yang memberikan pengaruh adalah kecepatan mobil. Kalau kita logika, seharusnya semakin mobilnya cepat, maka kalau dia direm, jarak dia sampai benar-benar berhenti itu akan semakin jauh. Nah, berarti kita bisa tahu, oke, kecepatan itu akan memberikan pengaruh pada berhentinya mobil, jarak mobil tersebut berhenti. Oke, kita masukkan datanya. Ini kecepatan. Terus, ini jarak. Jarak berhenti aja. Atau enakan XY ya, XY aja ya. Biar lebih simpel, XY. X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke, X-nya 20, 30, 30, 40, 10, 50, 56. Y-nya 16,3, 26,7, 39,2, 63,5, 51,3, 98,4, 65,7, 104,1, 155,6, 217,2. Nah, sekarang kita mau lakukan pengujian regresi sama pengujian lack of fit. Kita pakai Minitab aja. Kita pengen tahu kalau ini kita bikinkan model regresi, kira-kira model regresinya itu sudah fit atau belum? Sudah signifikan atau belum? Nah, di sini kita lakukan apa namanya? Pengujian. Enak ya kalau di Minitab ini kita bisa langsung tahu model regresinya nanti seperti apa. Sama model regresi itu kalau hasil pengujian regresinya gimana sama pengujian lack of fit-nya gimana. Oke, kita tinggal pencet oke. Nah, di sini kita sudah muncul nih model regresinya. Model regresinya dia Y sama dengan min 78 plus 4,38X. Nah, terus kita lihat di sini. Apa namanya? Nah, ini. Kita lihat regresinya, hasil pengujian regresi, p-value menunjukkan 0,0062. 0,000062. Itu artinya apa? Artinya apa nih? Kalau p-value segini. P-value mendekati 0. Berarti kan kalau kita pakai alfa 5%, berarti kan dia lebih kecil dari 5%. Artinya model regresi apa ini?
Halo. Halo. Oh, kayak gini berarti model regresinya gimana? Ya, kalau kayak gini artinya model regresi itu signifikan sudah. Signifikan. Nah, nanti untuk H0, H1-nya kalian bisa lihat pada video minggu lalu. Nah, di sini kita sudah tahu, oke, model regresinya signifikan. Sekarang kita lihat pada bagian lack of it-nya. Kalau lack of it, dia itu kalau misalkan p-value-nya lebih besar daripada alpha, daripada 5%, artinya apa? Apa artinya? Artinya ada lack of it atau tidak? Kalau misalkan p-value lebih besar 5%. Nah, ini kalian bisa coba pakai konsep pengujian hipotesis kemarin. Kalau misalkan H0, H0 itu pasti selalu sama dengan. H1 itu pasti selalu tidak sama dengan. Kita akan terima H0 ketika apa? Ketika p-value lebih besar daripada alpha. Kita akan terima H0 ketika p-value lebih besar dari alpha. Nah, di sini kalau misalkan kita diregresi, maksudnya signifikan itu gimana? Maksudnya signifikan itu juga sama. Dia itu tolak H0. Artinya tidak sama dengan. Kalau tidak signifikan kan artinya kita model regresi itu tidak signifikan. Kalau misalkan kita terima H0, artinya sama saja, sama dengan. Nah, yang kita tidak mengharapkan itu pada model regresi. Kita mengharapkan model regresi kita itu bisa menghasilkan nilai Y yang tidak sama saja antar X. Jadi setiap perubahan X itu Y juga berubah, maksudnya kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan signifikan pada model regresi. Ya, kalau di model regresi kita mengharapkan tolak H0. Tapi kalau kita di lack of it, harapan kita itu apa? Harapan kita itu pola data itu sama dengan pola regresi yang kita gambarkan. Nah, artinya kalau pada pengujian lack of it, kita ini mengharapkan sama dengan. Kalau kita mengharapkan sama dengan, berarti kita mengharapkan terima H0. Kalau kita mengharapkan terima H0, berarti yang kita harapkan itu ini. P-value-nya lebih besar dari alpha. Nah, artinya kalau p-value lebih besar dari alpha, artinya apa? Karena dia sama aja, artinya tidak ada lack of it. Nah, ini yang kita harapkan.
Artinya kalau kayak gini, kalau hasilnya kayak gini, berarti apa? Artinya apa? Oke, Arya. Kalau kita dapat hasil ini, artinya apa, Arya? Masih bingung nggak? Masih bingung? Iya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau nilai p-value yang kita dapat ini, artinya apa? Terima atau tolak Hano? Coba IC. Halo IC. Tolak? Oke. Ada lagi pendapat? Oke, satu orang jawab tolak. Stefani. Ya, kok. Ya, kalau menurutnya Stefani kita dapat nilai p-value segini. Itu terima atau tolak Hano ketika alfa kita 5%. 0,0. Tolak. Tolak Hano. Nih. Ya, terima kasih. Oke, 2 orang jawab tolak. Ada lagi yang berpendapat? Nah, Sidik. Nah, Sidik ini ambil quality by design juga, sudah familiar dengan p-value. Menurutnya Sidik, terima atau tolak Hano? Sidik. Terima, Pak. Terima Hano, Pak. Iya, benar. Benar yang dibilang Sidik. Kalau misalkan terima Hano, artinya apa, Sidik? Ada lack of it atau tidak? Tidak ada, Pak. Iya, oke. Terima kasih, Sidik. Ya, Pak. Ya, jadi gini gampangannya. Kalau kita lihat p-value, kita nggak usah pusingin yang lain-lain. Kita belajar lihat p-value-nya dulu. P-value itu akan selalu kita bandingkan dengan alfa. Kita akan selalu membandingkan p-value sama alfa. Alfa yang umum digunakan itu 5%. 5%. Nah, 5% itu berapa? 0,05. Mudahnya, ketika p-value lebih besar dari alfa, maka kita akan terima Hano. Kemudian ketika p-value kurang dari alfa atau lebih kecil dari alfa, maka akan tolak. Gitu.
Kalau di uji regresi ini, kita mengharapkan ini, tolak H0. Ini yang kita harapkan pada uji regresi. Kalau di uji lack of it, kita mengharapkan ini. Lack of it. Pengujian. Nah, kalau di pengujian lack of it, kita mengharapkan yang pertama. Kalau di uji regresi, kita mengharapkan yang kedua. Kita mengharapkan tolak H0. Kalau di uji regresi, ketika tolak H0, artinya apa? Model sudah signifikan. Kalau di uji p-value, di uji lack of it, kita dapat nilai p-value lebih besar dari alfa atau terima H0. Artinya model kita sesuai atau tidak ada lack of it. Tidak ada lack of it. Sampai sini dulu masih bingung nggak cara baca p-value? Aku mau tanya. Ya, boleh. Ini kan berarti pengujiannya itu sendiri ya. Ada pengujian regresi sama pengujian LOV. Ya. LOF. Nah, tapi di Minitab itu tetap pakai regression. Di Minitab tetap pakai regression. Iya. Okay. Ujinya. Pengujian regresi. Iya. Ya. Itu sama aja. Atau gimana? Itu kenapa? Sorry, Nurul. Itu sama aja atau gimana ya? Ini, yang uji regresi ini. Ya, kan tadi Koko bilang ini pengujiannya ada 2. Kalau pengujian regresi berarti signifikan, kalau pengujian LOF itu tidak ada, gitu kan. Ya. Terus ketika masuk di Minitab, semisal mau nguji LOF itu pengujiannya kita pakai linear regression, gitu kan. Oh, gimana cara memunculkan di Minitab-nya? Iya. Nah, kita pengen menguji satu-satu mana regresi, mana lack of it. Nah, itu. Oke, ini. Jadi sebenarnya kalau kita pakai Minitab itu enak. Kita langsung dapat sepaketnya. Jadi ketika kita klik ini, start, terus regression, terus kita klik general regression, itu sebenarnya mereka itu sudah langsung menghitungkan dua pengujian. Baik pengujian regresi maupun pengujian lack of it. Jadi hasil yang mereka munculkan, mereka itu akan langsung menghitung keduanya. Walaupun kedua pengujian ini beda, walaupun pengujian regresi sama pengujian lack of it ini beda, tapi mereka langsung munculkan keduanya. Ini loh hasil pengujian regresi itu p-value-nya segini. Pengujian lack of it itu p-value-nya dapat segini. Nah, tugas kita adalah tinggal menginterpretasikannya saja. Tugas kita adalah menginterpretasikannya saja. Dengan apa? Kita bandingkan nilai p-value-nya dengan alfa. Kalau kita pengujian regresi, kita harapkan nilai p-value yang di sini, itu kurang dari alfa. Kalau yang di pengujian lack of it, kita harapkan p-value yang di sini, yang ini lebih besar dari alfa. Jadi ini sepaket langsung muncul. Maksud pertanyaannya itu bukan ya, Nurul? Oh iya, kok sudah benar. Benar. Iya. Oh iya, terus tadi mau konfirmasi lagi. Tadi yang dimasukin di respon itu bukannya yang Y ya? Respons itu ya. Yang Y, benar kan ya, kok?
Betul. Makasih. Respon adalah Y, terus X itu adalah yang mempengaruhinya. Oke, makasih Ko. Ya. Yang lain ada lagi pertanyaan? Intinya kalau kita melakukan pengujian regresi, kalau nilai p-value di sini kurang dari alfa, berarti regresi kita aman. Terus kalau kita cek lagi di bagian lack of fit, p-value-nya lebih besar dari alfa, berarti model kita aman. Kalau kayak gini kan berarti artinya dari pengujian regresi, uji regresi, ini kan sudah signifikan. Terus dari pengujian lack of fit, ini tidak ada lack of fit. Udah. Berarti rekomendasinya apa kalau kayak gini? Dari pengujian regresi signifikan. Dari pengujian lack of fit tidak ada lack of fit. Kita lihat di sini. Berarti rekomendasinya apa? Rekomendasinya adalah uji regresi sudah signifikan, uji lack of fit tidak ada lack of fit. Berarti model regresi layak digunakan. Tetapi penelitinya itu nggak puas sampai situ. Walaupun uji regresinya sudah bisa digunakan, tapi nilai lack of fit, p-value lack of fit-nya itu masih sangat kecil, yaitu di 0,3. Kita harapkan nilai p-value dari lack of fit ini kalau bisa ya mendekati 1. Jadi kalau misalkan kita melakukan pengujian dengan Minitab ini, lack of fit itu yang bagus itu nilainya itu lebih besar, yang jelas lebih besar dari 0,05. Terus kalau bisa itu mendekati 1. Jadi p-value-nya, p-value lack of fit itu kalau bisa lebih besar dari 0,05. Nah, antara 1 sampai 0,05. Ya kalau yang bagus ini itu mendekati 1. Nah, karena ini masih 0,3, kita nggak puas. Terus kita pengen lihat sebenarnya pola datanya apa kok ketika kita gambarkan dengan model regresi linear, hasilnya itu sudah signifikan, tapi kok lack of fit-nya kecil ya? Kok nilai lack of fit-nya kecil? Terus kita pengen coba lihat pola datanya. Kita pengen lihat pola datanya. Gimana caranya? Nih, caranya adalah klik grab, terus scatter plot. Terus klik yang ini. Oke. Kita masukkan variabel Y, variabel X. Terus stop. Nah, ini. Kita lihat. Oh, ternyata pola datanya dia itu sebenarnya nggak linear banget. Kalau kita lihat ternyata pola datanya itu sebenarnya agak lengkung. Makanya kalau kita gambarkan dengan regresi linear, memang dia masih tidak ada lack of fit hasilnya. Hasilnya memang masih tidak ada lack of fit. Tapi nilainya kecil. Nah, dari sini kita pengen buat transformasi modelnya. Nah, kayak yang tadi, ketika model data kayak gitu, akan ada 3 kemungkinan. Kalau enggak dia parabola, ya dia
eksponensial. Kalau enggak, dia itu pangkat. Nah, sekarang kita pengen coba dulu dari yang parabola. Kita ubah Y jadi akar Y. Terus kita mau ubah yang eksponensial, kita ubah Y jadi ln Y. Terus yang pangkat kita juga mau ubah Y-nya jadi ln Y, X-nya jadi ln X. Terus kita cek satu-satu nilai p-value lack of it-nya ada perubahan atau enggak. Kita mau coba linearkan di sini. Datanya yang tadi membentuk lengkung, kita pengen ubah jadi lurus. Dengan cara ini. Oke, kita coba di Excel aja. Ya, ini datanya kita sudah punya, tinggal kita butuh apa. Yang pertama akar Y. Udah, kalau akar Y ya tinggal SGRT. Y. Kita ubah Y-nya jadi akar Y. Kemudian kita butuh apa? Ln X. Oke, kita ubah X-nya jadi ln X. Kita hitung. ln dalam kurung X. Nah, terus kita butuh apa lagi? Ln Y. Kita ubah Y-nya jadi ln. Sama dengan ln Y. Nah, oke. Nah, data ini kita kopikan ke Minitab. Nah, oke. Sekarang kita mau nyoba yang mana dulu? Parabola dulu misalkan. Kita nyoba yang atau mau coba dari yang dari yang parabola dulu. Kita coba dari yang parabola. Start regression, general regression. Oke, kita lihat yang parabola. Kita harus ubah Y-nya jadi apa? Jadi akar Y. Oke, berarti X-nya tetap. X tetap, Y berubah jadi akar Y. Nah, ya udah berarti yang di sini responsnya kita ubah. Yang tadinya Y jadi akar Y, hasil perhitungan kita tadi. Nilai X-nya tetap. X-nya tetap pakai yang ini, yang biasa. Nah, yang sekarang kita lakukan pengujian itu antara ini sama ini. Data itu. Data X sama akar Y. Nah, sekarang kita klik OK. Nah, dari sini kita coba lihat. Oke. Dari tabel ANOVA-nya kita lihat. Dari uji regresinya menunjukkan p-value-nya kurang dari alfa. P-value-nya 0. Artinya apa? Uji regresinya apa? Ya, uji regresinya signifikan. Betul. Uji regresinya signifikan. Terus kita lihat nilai p-value-nya. Nah, p-value-nya ini 0,85, artinya bagus atau jelek? Bagus, betul IC. Artinya bagus. Artinya nilai p-value lack of it ini mendekati 1. Itu sangat bagus. Artinya tidak ada lack of it. Kita lihat di sini. Ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu ini. P-value-nya lebih besar dari alfa. Nah, ini 0,85 jauh lebih besar daripada 0,05. Artinya sangat bagus. Dia tidak ada lack of it. Oke, kita catat. Di sini kita dapat p-value-nya
0,85. Oke, kita catat. Parabola p-value kita dapat 0,85. Ini love ya, love. Terus kita lihat di sini modelnya. Modelnya ada perubahan nggak? Model regresinya. Nah, ini ada perubahan. Model regresinya. Kita catat juga. Model regresinya jadi min 0,1665 plus 0,237x. Nah, kalau yang awal gimana modelnya? Oh, ini modelnya beda. Yang awal min 78,33 terus ditambah 4,3. Ada perubahan. Oh ya, yang perlu kita ingat, model ini nanti hasilnya adalah akar Y. Bukan Y. Ini hasilnya akar Y. Kayak yang tadi, soalnya kita ubah Y-nya jadi akar Y. Terus kita lihat pola datanya. Nah, kita coba bandingkan. Ini yang awal ya, ini yang awal. Yang awal kayak gini, kemudian kita ubah jadi akar, hasilnya adalah kayak gini. Scatter plot. Oke, kita ubah jadi Y-nya jadi akar Y. Oke. Nah, ini kita bisa lihat. Datanya lebih linear sekarang. Sekarang lebih linear. Nah, terus ini Y-nya kalian bisa lihat, ini jadi akar Y. Jadi nanti kalau kalian misalkan mau meramalkan nilai Y-nya, ya kalian hasil perhitungan dengan rumus tadi, dengan rumus yang baru, hasil perhitungannya kan masih akar Y. Kalian tinggal kuadratkan buat menghilangkan akar. Nah, ini kalian bisa lihat awalnya lengkung, sekarang jadi lebih linear. Dampaknya apa? Dampaknya yaitu tadi, lack of it-nya jadi semakin cocok modelnya. Karena kita gambarkan dengan garis lurus dan pola datanya ya memang garis lurus, linear. Oke, kita undo. Nah, selanjutnya kita udah coba yang pertama, kita coba yang kedua. Kita ubah Y-nya jadi len Y. Nah, Y jadi len Y. Nah, berarti yang diubah cuma Y-nya lagi nih. X-nya nggak perlu diubah, berarti kita tetap pakai X yang biasa. Kemudian kita ubah Y-nya jadi len Y, berarti kita pakai yang ini. Sekarang kita lakukan pengujian ini. X biasa dengan len Y. Untuk membuktikan apakah dia eksponen atau tidak. Oke, kita coba. Start, regression, general. Nah ini, Y-nya kita ubah. Len Y. X-nya tetap. Klik OK. Nah, kita lihat di sini. Oke, p-value-nya tetap kurang dari 0. Artinya, kurang dari 0,05. Artinya, dari pengujian regresi ini, kita tahu modelnya sudah signifikan. Terus kita lihat pada bagian lack of it. Oh, p-value-nya 0,65. Tinggi juga. Oke, berarti ini juga bagus. Dia tidak ada lack of it dan nilai p-value-nya juga tinggi. Oke, kita catat dulu. Kita catat. P-value 0,65. Ini untuk punyanya COVID. Nah, kita catat model regresinya kayak apa nih? Model regresinya
berubah. Model regresinya len Y. Nah, ini Y-nya itu masih dalam bentuk len. Len Y sama dengan 2,09 plus 0,05x. Nah, ini kita coba lihat apa namanya grafiknya. Oke. Y-nya kita ubah jadi len Y. Oke. Nah, ini kita dapat hasil kayak gini. Coba kita bandingkan sama punyanya yang ya. Kalau dari sini kita bandingkan dengan punyanya akar Y. Kalau kita bandingkan dengan punya akar Y, ini yang punyanya ini itu sebenarnya masih agak lengkung gini. Dia udah linier, tapi tidak sebagus yang punyanya ini. Yang punyanya apa namanya? Akar. Kalau punyanya akar kan pas, dia lurus pas. Maka dari itu, p-value lack of it dari punyanya yang akar tadi lebih besar daripada p-value lack of it punyanya yang len. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang pola pangkat. Nah, di pola pangkat ini, Y-nya diubah jadi len Y, X-nya diubah jadi len X. Oke, sekarang berarti kita pakai yang, kita pakai yang ini. Len Y sama len X. Kita hitung modelnya. Regression general. Nah, ini responsnya oke, sudah len Y. Sekarang modelnya kita ubah. Yang tadinya X, kita ubah jadi len X. Klik OK. Nah, ini X kita ubah jadi len X. Start regression. Oke, Y-nya jadi len Y. X-nya jadi len X. Betul. Oke. Atau saya ada salah input ya? Atau ada salah input data? 20, 20, 30, 30, 30, 50, 60, 60. Kita cek. Sepertinya tidak ada kesalahan input data. 6,7, 39,2, 63,5, 51,3, 104,1, 105,6. Oke, ya nggak ada kesalahan input data. Ya, di sini kita lihat. Ternyata ketika kita ubah apa namanya regresinya, nilai X-nya jadi len X dan nilai Y jadi len Y, ternyata kita dapati bahwa nilai lack of it-nya itu jauh lebih besar lagi p-value lack of it-nya. Kita dapat 0,93. 0,93 kita dapat. Ini p-value lack of it-nya. Ya, kita dapat 0,93. Nah,
Di sini kita coba lihat. Berarti nanti regresinya akan jadi ln Y sama dengan min 2,98 plus 2,0115 ln X. Oke, berarti dari sini kita dapat nilai p-value lag of fit paling besar itu pada pola pangkat. Pada pola pangkat. Kita dapat min 2,98 plus 2,015 kali ln X. Berarti model regresi yang kita pakai, kita cari yang nilai p-value lag of it-nya yang paling besar. Ya, berarti di sini kita akan pakai yang ini. Yang punyanya pola pangkat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya mau izin istirahat sebentar 1 menit. 1 menit. Nah, bagi kalian yang mau minum-minum juga boleh minum-minum dulu. Sambil memikirkan barangkali ada yang mau ditanyakan sampai sini. Kenapa, Ingrid? Oh, astaga. Tak kira belum paham Ingrid. Ini udah paham tapi Ingrid. Sampai sini. Semoga kalau di contoh soal paham. Oke. Ya. Ini adalah salah satu contoh soalnya. Cuma di sini yang kita pakai contoh soal itu sebenarnya dia itu apa namanya? Yang kita pakai di contoh soal ini kebetulan dia itu sebenarnya sudah nggak ada lag of it. Lag of it-nya sudah nggak ada, tapi nilai p-value-nya itu masih kecil. Nah, maka dari itu kita jadikan dia sebagai contoh, dan kebetulan model datanya itu memang nggak linier. Kalau dari contoh soal ini, apakah masih bingung? Apa namanya? Ingrid?
Oke. Oke. Sebenarnya ini mudah. Kita tinggal langkah awal kan kita tinggal cek dia itu dari pengujian regresi sama pengujian lack of it lolos nggak. Intinya gitu. Dari awal kita lakukan pengujian, kita uji regresi sama uji lack of it. Dia lolos nggak, ada apa regresi sudah signifikan atau enggak, lack of it-nya ada lack of it atau enggak. Yang paling penting itu regresinya signifikan dulu. Kalau regresi sudah signifikan, pasti lack of it itu ya ada kemungkinan dia signifikan, ada kemungkinan tidak memang. Ada kemungkinan ada lack of it dan tidak ada lack of it. Tapi kalau sudah regresinya sudah nggak signifikan, udah berarti kalian nggak usah mikir lagi. Berarti model itu sudah jelas tidak sesuai, harus diganti. Nggak usah sampai lihat lack of it-nya. Nah, ini sebenarnya kalau di soal misalkan dari sini sudah jelas lack of it-nya sudah lebih dari 0,05 p-value-nya, ya sebenarnya kalian nggak perlu melakukan transformasi model lagi. Kita mengacu pada yang ini tetap kan. Kita tetap mengacu pada kesepakatan di awal. Ini. Kita tetap mengacu pada yang ini. Ketika uji regresi sudah signifikan dan uji lack of it tidak ada lack of it, ya udah kita nggak usah otak-atik modelnya, kita pakai model yang awal aja udah. Kita pakai model yang awal. Model itu sudah layak digunakan. Tapi ketika uji regresi menunjukkan signifikan, tapi uji lack of it dia menunjukkan ada lack of it, nah itu baru kalian lakukan yang namanya transformasi model. Nah, berhubung yang tadi itu adalah contoh, ya nggak apa-apa, kita jadikan contoh aja. Jadi, kita jadikan contoh untuk transformasi model, walaupun dia sebenarnya itu tidak ada lack of it sudah. Tapi kebetulan emang datanya dia itu modelnya mendekati tidak linier. Nah, ini adalah contoh hasilnya dia tadi. Ini sama kayak yang awal. Ini hasil pengujian awal ya. Lack of it-nya menunjukkan 0,312. Sebenarnya sudah fit, tetapi nilainya masih kecil. Tapi kalau misalkan di ujian nanti, kalian nggak usah mikir ini nilainya kecil atau enggak. Yang penting lebih besar dari 0,05 berarti aman. Nah, terus ini adalah hasil dari transformasi modelnya. Kalau yang di contoh soal ini, dia itu pakai yang apa? X-nya tetap X, Y-nya jadi akar Y. Akhirnya dia dapat model yang ini, yang dia pakai model yang ini. Padahal sebenarnya kalau kita hitung dari ln X, kalau kita pakai ln X itu p-value-nya malah jauh lebih bagus. Sebenarnya lebih fix kalau kita lebih fit kalau misalkan kita pakai ln X sama ln Y. Sebenarnya. Cuma karena ini ngikut di modul, karena yang ini ngikut di modul, ya makanya kita ikuti aja alurnya, dia pakai akar. Tapi sebenarnya yang benar itu kita pakai yang punyanya ln X sama ln Y. Tetap acuan kita adalah kita cari yang p-value lack of it-nya yang paling besar. Itu yang kita pakai. Contohnya ini. Oh ya, nanti kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa lihat lagi ke video yang sebelumnya saya upload, karena itu lebih singkat. Kalau kalian males lihat sampai 2 jam, 3 jam, kan males lihat, mending lihat yang 50 menitan. Nah, yang di 50 menitan itu, saya ada kesalahan. Saya ada kesalahan di bagian ini. Ini tuh salah input. Harusnya 40, saya masukin 49.
dan lupa ganti di bagian len X-nya. Makanya hasil regresi linearnya ketika sudah dilakukan transformasi, itu tetap yang paling bagus yang akar Y. Padahal sebenarnya yang paling bagus yang len X sama len Y. Udah, berarti model regresi linear kita berubah jadi ini. Len Y sama dengan min 2,987 plus 2,016 plus X. Sampai sini. Jadi modelnya diganti jadi ini. Model yang awalnya adalah ini. Ini kita ubah jadi ini. Itu yang dimaksud dengan transformasi model. Itu. Gampang ya transformasi model ya. Kita lakukan trial and error. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk pada regresi linear berganda. Maksudnya regresi linear berganda itu apa? Regresi linear berganda, kalau misalkan di regresi linear yang sederhana kan kita modelnya kayak gini. Y sama dengan B0 plus B1 kali X. Nah, X-nya ini cuma 1 kalau di regresi linear sederhana. Tapi kalau regresi linear berganda, maka modelnya adalah Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2. Variabel X-nya ada 2. Kalau di regresi linear berganda. Itu aja bedanya. Nah, ini apa itu model regresi linear berganda? Model regresi linear berganda melibatkan beberapa variabel prediktor. Prediktor itu yang dimaksud adalah X, dan satu variabel respon, yaitu Y. Hal ini didasari oleh dugaan bahwa suatu respon bisa dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel. Kita pakai 2X dan 1Y. Nah, untuk cara penyelesaian model regresi berganda itu ada 3. Kita bisa pakai substitusi, kita bisa pakai matriks, kita bisa pakai ANOVA. Nah, untuk yang substitusi saya nggak akan jelaskan lebih lanjut. Saya rasa kalian sudah bisa sendiri kalau yang substitusi. Tinggal masukkan angka aja. Kalian tinggal hitung SX-nya, terus XX1Y, gitu. Terus kalian lakukan substitusi. Ya, saya rasa kalian sudah paham ya. Saya akan bahas lebih lanjut saya akan bahas lebih lanjut untuk yang hitungan matriks dan perhitungan ANOVA. Nah, ini adalah contoh soalnya. Kita ingin mempelajari tekanan darah sistolik yang berhubungan dengan berat badan dan usia. Sudah ditentukan Y-nya itu tekanan darah, terus X1 itu berat badan, X2 itu usia. Dalam suatu kelompok pria yang memiliki tinggi badan yang hampir sama. Oke, kita inputkan dulu datanya. Di Excel lagi. Nilai X1, X2, Y. X1-nya 152, 183, 171, 165, 158, 161, 154,
Kolomnya 50, 20, 20, 30, 50, 60, 40, 55, 40. Loh, kurang 1. 50, 20, 20, 30. Oh, 30-nya 2. Oke, terus Y-nya 120, 141, 124, 126, 117, 129, 123, terus 25, terus 32, terus 23, terus 32, 155, 157. Oke. X1, X2, Y. Nah, sekarang kita mau coba dulu yang pakai cara matriks. Nah, pakai cara matriks ini yang pertama kita kalikan X dengan X transpose. Ini lambangnya, ini maksudnya X transpose ya. Nah, kita buat dulu matriks X-nya dulu. Matriks X. X-nya kita buat dulu. Matriks X. Di sini ada X1, X2. Terus ini, kalau kalian lihat ada angka 1111 ini buat apa? Nah, kita tuliskan. Ini kita copy. C, nah, angka 1 ini buat apa? Ini, kalau misalkan kita mau menggambarkan regresi linier, kan di situ biasanya ada B0, terus ada B1, ada B2. Nah, ini nanti angka 1 ini nanti buat mewakili yang B0-nya. B1 ini nanti mewakili X1, B2 mewakili X2. Jadi angka 1 ini default-nya. Default-nya pasti muncul. Pasti kita tambahkan di matriksnya. Oke, terus sekarang kita butuh apa lagi? Kita butuh matriks X transpose. Matriks X transpose. Nah, gimana tuh matriks X transpose? Matriks. Pokoknya kalau kita pakai Excel itu serba mudah. Tinggal kita copy. Copy. Terus pastenya kita pakai yang paste transpose. Sorry. Kita pakai paste transpose. Nah, udah dapat matriks X transpose-nya. Terus kita butuh apa lagi di sini? Oh, ini kita butuh, oh udah, kita butuh untuk menghitung X transpose dikalikan matriks X. Nah, X transpose ini matriks berapa kali berapa? Baris kali kolom. Barisnya ada 3, kolomnya ada 13. Oke, ini berarti matriks 3 kali 13. Ini matriks 3 kali 13. Oke. Ini matriks berapa kali berapa? Ya, kebalikannya. Berarti ini matriks 13 kali 3. Nah, sekarang kita mau mengalihkan X transpose kali X. Nah, kalau kita kalikan matriks 3 kali 13 dikali matriks 13 kali 3, kita akan dapat matriks berapa kali berapa? Ya. Ini ya, kalau kita kalikan matriks 3
3 kali 13 kali matriks 13 kali 3. Ininya tuh hilang. Yang dempet ini hilang. Berarti kita akan dapat matriks 3 kali 3. Oke, kita mau cari X transpose kali X. Berarti kan kita butuh, kita akan menghasilkan matriks 3 kali 3. Berarti kita blok. Blok ininya jadi 3 kolom, 3 baris. Terus rumusnya gimana? Sama dengan M mul, kurung, mana X transpose ini. Kita blok semua. Koma, X-nya yang mana? Ini. Kita blok semua. Terus, jangan langsung di-enter. Kita pencet Ctrl, Shift, baru Enter. Udah dapat hasil perkalian matriks. Udah sesuai kayak yang di sini. Oke. X transpose kali X sudah selesai dihitung. Sekarang kita mau hitung apa? Inverse-nya. Inverse dari X transpose kali X. Oke, berarti ini Ctrl C, Ctrl V. Inverse berarti pangkat min 1. Nah, kalau ini diinverskan, matriks 3 kali 3 diinverse ya, tetap jadi matriks 3 kali 3. Nah, kita blok lagi. Kita blok 3 sel, 3 row, 3 kolom. Terus kita pakai rumus sama dengan M inverse. Kalau kita mau inverse matriks. Udah M inverse, terus mana yang mau di-inverse? Ini. Oke, kita blok. Nah, terus tinggal Ctrl Shift Enter. Udah dapat inverse-nya. Oke, sudah dapat matriks inverse. Sekarang kita butuh apa lagi? Kita butuh ini. X transpose kali Y. Oke, kita coba hitung X transpose kali Y. Nah, kita coba hitung X transpose-nya kali Y. Nah, caranya gimana? Kita lihat X transpose itu adalah matriks 3 kali 13. Sedangkan Y, matriks Y, di sini belum ada matriks Y. Matriks Y. Matriks Y kita masukkan ini. Nah, matriks Y itu matriks berapa kali berapa? Barisnya 13, kolomnya 1. Berarti matriks 13 kali 1. Oke. Di sini X transpose matriks 13 kali 3. X transpose adalah matriks 13 kali 3. 3 kali 13. Terus matriks Y adalah 13 kali 1. Kalau kita kalikan, berarti kita akan dapat matriks 3 kali 1. Matriks 3 kali 1. Artinya apa? Artinya 3 baris dan 1 kolom. Nah, ini kita blok. 3 baris, 1 kolom. Terus kita pakai rumus M mul lagi. M mul X transpose. Kita blok semua, koma, Y. Kita blok. Ctrl Shift Enter. Udah dapat angkanya. Nah, selanjutnya kita cari nilai B masing-masingnya. Baik B0, B1, sama B2. Nah, caranya adalah kita kalikan ini hasil dari ini. Hasil dari ini. Tetap dikalikan sama ini. Nah, kita coba. Sama dengan, oh ya, sorry. Ini kan matriks 3 kali 3. Kita kalikan sama matriks 3 kali 1.
maka kita akan dapat hasil matriks 3 kali 1. 3 baris, 1 kolom kita blok. Terus M mul, nah, ini kita blok, koma, ini. Ctrl Shift Enter. Nah, udah kita dapat hasilnya. Ini yang ini menggambarkan B0 yang paling atas, ini B1 dan ini B2. Nah, ini kalau kita terjemahkan dalam regresi linear, regresi linearnya nanti kayak gini. Min 65,09 plus 1,08 kali X1 plus 0,43 kali X2. Gampang ya cara matriks, cuma emang agak panjang. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita coba pakai caranya Minitab. Oke, kita copy datanya. X1, X2, ini Y, Y-nya tak ganti Y soal 2 ya, biar membedakan sama yang tadi. Tetap kita, nah, kita copy ke Minitab. Ctrl V. Ini model yang kita dapat dari punyanya pengujian menggunakan matriks. Nah, sekarang kita mau pakai yang ANOVA. Start ANOVA, Start Regression General. Masukkan nilai Y-nya, Y soal 2. X-nya, X1, klik, terus X2, double klik juga. Nah, kita klik OK. Berapa kali klik tadi? Cuma 4 kali klik kayaknya. 4 kali klik dan kita sudah mendapatkan ini. Kalau kita pakai ANOVA. Pakai Minitab. 4 kali klik dan kita sudah mendapatkan hasil yang sama. Sama yang ini. Sama persis nilainya. Ya, mungkin nanti kalian bisa buktikan untuk yang substitusi. Enak ya kalau pakai ANOVA. Langsung ketemu hasilnya. Terus dari sini kita bisa lihat regresinya gimana, sudah signifikan belum. Nah, di sini kita bisa lihat, oh sudah. Gampang ya, transformasi model sama regresi linear berganda. Ini hasil ANOVA-nya dia sama ya, sama. Y-nya sekian. Nah, nanti kalau misalkan ujian untuk transformasi model ataupun regresi berganda, kalian bisa pakai Minitab. Minitab atau Excel. Nah, nanti kalian tunjukkan ininya. Ininya kalian copy dari Minitab. Atau kalian juga bisa screenshot. Terus tuliskan juga H0 H1-nya gimana. Regresi tidak signifikan, regresi signifikan, hasilnya bagaimana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Minggu terakhir sebelum kita UAS. Apa UTS? Ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Kalau misalkan transformasi model, palingan ya soalnya nggak jauh-jauh dari yang namanya model regresi awalnya seperti apa, terus ketika sudah ditransformasi, yang ditransformasi itu data apanya, X-nya kah yang diubah, atau Y-nya diubah, atau keduanya diubah. Kayak tadi, misalkan Y-nya diubah jadi akar Y, atau Y-nya diubah jadi len Y. Kalian tunjukkan datanya. Ini loh yang diubah jadi ini. Terus kalian tunjukkan juga hasil ANOVA-nya seperti apa. ANOVA-nya seperti apa, terus hasil uji regresi sama uji lack COVID-nya gimana. Scatter plot-nya seperti apa. Paling kayak gitu-gitu aja soalnya. Tidak begitu sulit. Terus kalian paling disuruh ngasih tahu hasil uji korelasinya bagaimana kalau nilainya sekian. Kalian diminta melakukan uji korelasi, uji regresi, uji lack COVID. Terus transformasi model, variabel mana yang diubah jadi apa. Gitu-gitu doang. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita mengakhiri kelas hari ini. Oh ya, jangan lupa absen di Neo ya. Kalau misalkan memang nggak ada pertanyaan, kita selesai sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar untuk UTS. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Ya, makasih. Makasih, Ko. Ya, sama-sama. Makasih, Pak.